Apa yang terjadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafalkan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud Yesus ketika ia berkata agar kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah, di mana Tuhan berkuasa, kehendaknya terjadi, dan manusia hidup tunduk kepadanya. Maka mencari kerajaan Allah artinya menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, menempatkan Dia di atas segalanya, tunduk kepada kehendaknya, dan hidup untuk memuliakan Dia. Sedangkan kebenaran Allah berarti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan rencanakan untuk kita. Apa yang benar di mata Tuhan, bukan menurut manusia, budaya, atau opini dunia. Tuhan mau kita hidup dengan cara yang benar di matanya, jujur, mengasihi, adil, dan setia. Tuhan juga ingin kita selalu mencari bimbingannya dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita bisa melihat kebenaran Allah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat keluarga hidup rukun dan saling mendukung, anak-anak menghormati orang tua, tetangga saling membantu, dan para pemimpin bersikap adil dan bijaksana. Semua itu adalah tanda bahwa kebenaran Tuhan sedang bekerja di tengah kita. Jadi, jangan hanya tahu tentang Tuhan, tapi hidupilah kebenarannya setiap hari. Tuhan memberikan janji yang luar biasa dalam Matius 6 ayat 33 ini, yaitu jika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah, tetapi Tuhan akan memberi kita semua yang kita perlukan untuk menjalani hidup sesuai kehendak-Nya dan untuk memuliakan nama-Nya. Karena itu, kita tidak perlu terus-menerus merasa khawatir atau gelisah tentang kebutuhan sehari-hari. Kita punya Bapa di surga yang setia memelihara hidup kita. Namun di dunia sekarang ini yang serba cepat dan penuh tekanan, kita mudah terjebak dalam mengejar kesuksesan, kekayaan, dan ambisi pribadi. Kita sering menempatkan hal-hal itu sebagai yang paling penting, seolah-olah itulah yang bisa membuat kita bahagia. Tapi bagaimana jika ada jalan lain yang lebih baik dan lebih memuaskan? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini. Fokus utama kita bukan lagi pada harta, jabatan, atau ketenaran, tetapi pada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita dan hidup menurut ajarannya. Saat kita hidup dengan cara seperti itu, kita akan menemukan sukacita dan kepuasan sejati. Kita akan tahu apa tujuan hidup kita sebenarnya, dan kita bisa membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita akan menjadi gambaran kasih dan anugerah Tuhan. Kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Lalu bagaimana cara menerapkan kebenaran ini dalam hidup sehari-hari? Pertama, awali hari dengan mencari Tuhan. Mulailah hari dengan doa, membaca firman Tuhan, dan menyembahnya. Ini akan membantu kita menjadi fokus agar Tuhan tetap menjadi pusat hidup kita. Kedua, selaraskan tujuan hidup kita. Dalam bekerja, membangun hubungan, atau merencanakan masa depan, pastikan tujuan kita sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Ketiga, lepaskan kekhawatiran kita. Dalam Matius 6 ayat 25-32,
Yesus mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang hal-hal yang kita butuhkan. Jika kita lebih dulu mencari Tuhan, kita bisa percaya bahwa Dia akan mencukupkan semuanya. Menghabiskan waktu bersama Tuhan seperti seorang petani yang pergi ke ladang, menyiapkannya lalu menanam benih. Ketika waktu panen tiba, dia akan menuai hasil dari apa yang sudah ditanam. Jika dia menanam kacang, tentu dia berharap memanen kacang, bukan yang lain. Begitu juga saat kita memberi waktu kita kepada Tuhan, Dia tahu cara membalasnya. Tuhan melihat dan memahami semua yang kita lakukan dan akan memberi balasan yang adil. Jika kita mengutamakan Tuhan seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33, hidup kita akan jadi lebih penuh, lebih berarti dan benar-benar memuaskan. Percayalah bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita dan menuntun langkah kita. Carilah kerajaan-Nya lebih dulu, maka semua yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas hikmat dan kasih karunia yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu, khususnya dalam Matius 6 ayat 33. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mencari kerajaan-Mu lebih dahulu dalam setiap aspek hidup kami. Biarlah hati dan prioritas kami selaras dengan kehendak-Mu, dan ajar kami untuk percaya sepenuhnya pada pemeliharaan-Mu. Tumbuhkan dalam diri kami rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu, karena kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau kami menemukan kepuasan yang sejati. Hari ini kami menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Berilah kami hikmat untuk membuat keputusan yang memuliakan nama-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.